Bosan nonton film ge. Cerita dimulai pada seorang gadis bernama Noah. Noah pada hari ini akan pindah rumah ke London. Sebenarnya Noah sedang menuruti ibunya yang bernama Ella, yang ingin tinggal dengan suami barunya di London. Jadi mau tidak mau Noah akan ikut bersama ibunya. Kali ini Noah mempersiapkan segala sesuatunya dibantu oleh sahabatnya yang bernama Helen dan juga pacarnya Noah yang bernama Dan. Sebenarnya Dan dengan Noah takut menjalani hubungan jarak jauh karena mereka tahu hubungan jarak jauh itu sulit. Jadi saat ini mereka berjanji untuk saling menjaga perasaan satu sama lain. Singkat cerita, Noah dengan ibunya sudah sampai di rumah suami barunya yang bernama William. I missed you. Welcome, Noah. Do you have a good flight? Sesampainya di sana, Noah berkeliling rumah besar milik William, yang ternyata selain rumahnya yang besar, ada koleksi mobil mewah dari berbagai macam merek terkenal. Saat sudah berada di kamar, Noah tak sengaja melihat keluar jendela, dan ia melihat ada seorang pria ganteng yang sedang berenang. Pria itu adalah anak dari William yang bernama Nick, yang saat ini menjadi kakak tiri dari Noah. Lalu mereka berdua tak sengaja bertemu di dapur, dan di sana mereka berkenalan dengan cara yang tidak akur, yang dimana Noah berkata kalau Nick adalah anak papa yang manja. Selain itu, Nick juga mengatakan kalau Noah adalah orang miskin dari Florida. Yeah, and you're the younger of the new unwanted guests. A spoiled daddy's boy and a stalker. How the lowly have risen. Sore harinya, Noah akan pergi ke pesta bersama keluarganya yang baru. Sesampainya di sana, Noah melihat Nick akrab dengan seorang wanita yang bernama Anna. Ternyata kakak tirinya adalah selebgram yang terkenal. Terlihat begitu mereka datang, Nick langsung difoto oleh para media. Noah yang baru pertama kali mengikuti pesta besar, ia mencoba untuk menikmatinya. Dan ia juga sambil memperhatikan Nick yang sedang duduk bersama teman-temannya di meja lain. Lalu tiba-tiba Noah dipanggil temannya Nick yang bernama Giles. Mereka berdua membahas tentang Nick, yang dimana Giles memberitahu kalau Nick sebenarnya bukanlah anak papa yang manja. Nick pada usianya 17 tahun pernah membuat aplikasi yang bernama Connect, atau bisa disebut juga aplikasi tumpangan. Dan aplikasi itu sudah digunakan oleh jutaan orang. Tetapi pada waktu itu Nick menjualnya dan membuatnya kaya raya karena menjual aplikasi tersebut. Mendengar itu, Noah mulai tertarik dengan Nick. You've heard of Connect, a ride-sharing app. He sold the business when he was 17. Lots of bloody money. Singkat cerita, pesta pun selesai. Nick mengajak Noah untuk pulang bersamanya. Noah senang karena ia menaiki mobil sport milik Nick yang keren. Di perjalanan, Noah mencoba membahas tentang Nick yang bukan anak papa yang manja. Karena Noah tahu dari Giles kalau ia berhasil menjual aplikasi yang bernama Connect. Lalu Nick merasa kalau itu adalah permintaan maaf dari Noah. Lalu Noah yang gengsi, ia pun mengatakan kalau itu bukanlah permintaan maaf. Pada akhirnya mereka berdua berkelahi, sehingga Nick dengan sengaja menurunkan Noah di tengah jalan. What are you doing? Why are you getting out of the car? Get out. You're being insane right now! Tak lama datanglah temannya Nick yang bernama Zack. Zack datang atas suruhan dari Nick untuk mengantarkan Noah pulang ke rumah. Tetapi Noah malah meminta Zack untuk bertemu dengan Nick. Zack lalu mengantarkan Noah ke tempat klub malam. Dan di sana Noah diberikan minuman oleh temannya Zack yang bernama Tom. Lalu Zack mengajak Noah untuk mencari Nick. Dan saat bertemu Nick, Noah pun kaget karena melihat Nick yang sedang menjadi penari panggung. Lalu Noah yang dendam karena ditinggal di tengah jalan, ia mencoba mempermalukan Nick dengan menyiram air ke badannya. Setelah kejadian itu, Noah yang ingin keluar, tiba-tiba ia merasa pusing. Untungnya ada Nick yang datang dan langsung sadar kalau minuman yang dipegang oleh Noah adalah narkoba.
Noah lalu memberitahu kalau minuman itu diberikan oleh seseorang yang bernama Tom. Nick yang kesal langsung menemui Tom. Nick mulai peduli dengan adik tirinya, yang dimana Nick sampai menghajar Tom karena telah memberikan minuman narkoba pada Noah. Where's Tom? Yeah, she's cute, aren't Nick? Oh my days, Nick! Oh, it's just mashed my nose! Karena kejadian itu, Noah mulai menyukai Nick. Noah juga kepo dengan kehidupannya Nick di Instagram. Selain itu, Noah juga sampai masuk ke dalam kamarnya Nick. Tetapi tak lama kemudian, ia pun kaget karena tiba-tiba Nick datang dan melihat Noah berada di kamarnya. Noah kemudian pergi dan masuk ke kamarnya dengan perasaan yang malu. Di saat yang bersamaan, Noah mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dan pesan itu adalah sebuah video yang memperlihatkan pacarnya ciuman dengan Helen. Karena tidak ingin sedih, akhirnya Noah memaksa ikut Nick kemanapun Nick pergi. Nick yang menggunakan mobil S15-nya mengajak Noah ke komunitas pencinta mobil JDM. Di sana, Noah berkeliling dan ia juga berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Jenna. Noah yang pada dasarnya sedang galau, ia pun menceritakan kalau ia sedang diselingkuhi oleh pacarnya sendiri. Selain itu, Noah menceritakan kalau dirinya datang ke London karena kemauan ibunya yang menikah dengan suami barunya. Dan kini, ia juga harus mempunyai kakak tiri yang menyebalkan. Lalu, Jenna mengajak Noah untuk berkenalan dengan teman-teman yang lainnya. Dan tak sengaja Nick datang dengan pacarnya Jenna yang bernama Leon. Jenna kemudian menceritakan kepada teman yang lainnya kalau Noah baru saja diselingkuhi oleh kekasihnya. Mendengar itu, kini Nick tahu mengapa Noah mau ikut nongkrong dengannya. Lalu Nick mengajak Noah ke tempat yang sepi dan di sana mereka berdua melakukan ciuman. Hal itu dilakukan Nick supaya Noah bisa balas dendam dengan pacarnya. Singkat cerita, Nick ditantang balapan oleh seseorang yang bernama Ronnie. Ronnie adalah orang yang sangat membenci Nick, karena Nick adalah anak dari orang kaya. Dan untuk mengakhiri itu, Nick harus mengalahkan Ronnie dalam pertandingan ini. Mendengar kabar itu dari Jenna, Noah lalu diam-diam masuk ke dalam mobil yang dipakai untuk balapan. Pada dasarnya, Noah adalah pembalap NASCAR yang sering menang. Dan ia dulu dilatih oleh ayah kandungnya yang saat ini berada di penjara. Tak lama, balapan pun dimulai. Nick dan lainnya kaget karena mobilnya tiba-tiba dikendarai oleh orang lain. Who's in my car? Yeah, come on. Okay, it's on. Di tengah balapan, Ronnie pun tersadar kalau yang sedang balapan dengannya bukanlah Nick. Ronnie yang semakin marah, ia pun terus mencoba untuk memenangkan balapan ini. Dan pemenang dalam balapan ini adalah Noah. You have no idea what you've just done. Out of the way! I moved, man! Dan akibat dari ulah Noah, kini Ronnie yang tidak terima mengajak Nick untuk berkelahi. Lalu keadaan semakin kacau karena di antara mereka saling berkelahi. Untungnya ada polisi yang datang dan membuat mereka semua meninggalkan tempat itu. Karena kejadian itu, tiba-tiba Noah merasa ia sulit bernafas. Melihat itu, Nick langsung mengajak Noah untuk kabur. Sesampainya di rumah, Noah menceritakan tentang serangan paniknya tadi, yang dimana ia tidak bisa berada di ruangan yang sempit dan juga tempat di mana ada kekerasan. Noah juga berterima kasih karena telah memberikan kesempatan berciuman dan balas dendam dengan mantan kekasihnya. Karena itu, kini hubungan mereka semakin dekat. Keesokan harinya, Nick memperkenalkan Noah kepada ibu kandungnya yang bernama Bethan dan juga adik kandungnya yang bernama Maddie. Biasanya, Nick datang mengunjungi mereka setiap 2 minggu sekali. Kini, mereka berdua menyempatkan dirinya untuk menginap di rumah ibu kandungnya Nick.
Dan pada malam harinya, Bethan menceritakan kepada Noah tentang perceraian dengan ayahnya Nick, yang dimana dulu Bethan adalah pecandu alkohol. Dan untuk berhenti dari kecanduan itu, ia harus meninggalkan keluarganya begitu saja. Dan sebab itulah yang membuat keluarganya menjadi terpisah. Selesai bercerita, pada tengah malam Noah dengan Nick kini semakin dekat. Mereka berdua sampai nekat berciuman di rumah ibu kandungnya Nick, tanpa berpikir kalau mereka adalah saudara tiri. If you mind, I'd never let anyone hurt you. I want you more than I've ever wanted anyone. Is that you? I'll be right there. Di pagi harinya, Noah dan Nick kembali ke rumahnya. Nick kemudian memberikan salam perpisahan kepada Maddie dan berjanji kalau ia akan datang ke pertandingan bolanya Maddie. Lalu ibunya berpesan kepada Nick kalau Nick tidak boleh bertarung secara ilegal lagi. Tetapi Nick tidak mendengarkan pesan dari ibunya. Karena pada malam harinya Nick bertarung melawan Ronnie. Dalam pertarungan ini Noah datang bersama Jenna. Tak lama pertarungan pun dimulai. Saat di tengah pertarungan, Noah pergi meninggalkan tempat itu. Nick yang melihat Noah pergi, ia pun menyudahi pertarungannya dengan Ronnie. Tetapi saat Nick ingin keluar, tiba-tiba Ronnie mengikutinya dari belakang dan langsung menyerang Nick. Ronnie yang semakin kesal, ia pun menodongkan pisau kepada Nick dan mengatakan kalau ia ingin benar-benar membantai Nick dalam pertarungan ini. Tetapi Nick malah pergi begitu saja. Lalu Ronnie mengambil mobil kesayangannya Nick sebagai ganti rugi karena tidak mau melanjutkan perkelahiannya. Keesokannya, untuk menghibur Nick, Noah mengajak Nick untuk balapan di sirkuit. Dan juga sebagai ucapan ulang tahunnya kepada Nick. Ladies first. Malam harinya, Noah datang ke pesta Anna bersama Jenna. Anna yang tidak suka dengan Noah, ia pun mengajak teman-temannya untuk mengerjai Noah. Yang dimana Anna mengurung Noah di tempat yang sempit. Tak lama, Nick datang dan ia mencari keberadaan Noah. Nick kemudian menemukan Noah yang sudah sesak nafas karena serangan panik akibat dikurung oleh Anna dan teman-temannya. Nick langsung membawa Noah ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Noah curhat kepada Nick kalau di sekelilingnya banyak orang yang jahat dengannya, termasuk ayahnya yang suka menganiaya dirinya dan juga ibunya. Mendengar itu, Nick berkata kalau dirinya akan melindungi Noah sebaik mungkin. Karena terbawa suasana, parahnya mereka berdua menjalin hubungan suami istri di rumah mereka. You know what I want right now? I want you. It's in the air, under stairs, it's up in my head. Hari demi hari, hubungan mereka semakin berani, yang dimana mereka secara diam-diam berciuman. Bahkan mereka berdua sampai mandi bareng, tanpa peduli hubungan dari kedua orang tua mereka. Singkat cerita, mereka dihebohkan dengan penjaga rumah yang menemukan Leon, yang berada di mobil Nick dalam keadaan babak belur. Karena hal itu, William meminta Ella dan juga Noah menginap di hotel supaya mereka berdua aman dari teror ini. Sementara itu, Nick dengan William akan menyelesaikan kasus ini. William kemudian memanggil detektif yang bernama Sato untuk menyelidiki kasus ini. Lalu detektif Sato menjelaskan kalau ini adalah ulah dari Ronnie yang bekerja sama dengan ayahnya Noah yang bernama Travis. Travis ternyata sudah keluar dari penjara beberapa minggu lalu dan ia mencuri paspor untuk bisa sampai ke London. William merasa kalau Travis melakukan itu karena Travis membutuhkan uang. Well, what's their play? What do they want? Probably money. Lalu Noah yang berada di lift hotel, ia pun diculik oleh Ronnie. Ronnie membawa Noah ke ayah kandungnya Noah, yaitu Travis. Tak lama, William mendapatkan telepon dari Travis. Travis meminta uang tebusan $1 juta kalau William ingin menebus Noah.
Lalu William yang ingin Noah selamat, ia pun akan segera mengirimkan uangnya kepada Travis. Nick kemudian berpikir kalau ia bisa melacak mobil yang diambil Ronnie, maka ia pasti bisa menemukan Noah. Lalu Nick pun langsung pergi untuk mencari keberadaan Noah. Dad, I think I've got something. Ronnie has my McLaren. My McLaren has a tracker in it. If I find Ronnie, I can find Noah. Nick, I'll tell the police. Singkat cerita, Nick menemukan keberadaan mobilnya yang berada di bandara. Melihat Nick datang, Travis menyadari bahwa sebentar lagi polisi pasti akan datang. Karena itu, Travis meminta mereka pergi dari tempat itu dan membawa Noah. Tetapi Ronnie yang sok jagoan, ia pun mengatakan kepada Travis kalau ia akan menghadapi Nick. Nick kemudian mencari keberadaan Noah di tempat itu. Tetapi tiba-tiba ia diserang oleh Ronnie. Hello, Nicky. Long time no see. Tell me where she is running. Selesai melawan Ronnie, kini Nick harus mengejar Noah yang dibawa oleh Travis. Travis mengancam Noah menggunakan pistolnya, supaya Noah menghindari kejaran dari Nick. Lalu Nick dengan luka di perutnya terus mengejar mobil dari Noah. Sebenarnya Nick kewalahan karena mobil yang digunakannya kalah tenaga dengan mobil yang dibawa oleh Noah. Tetapi Nick berhasil menemukan jalan pintas dan berhasil menghadang mobil yang dibawa oleh Noah. Karena Noah tidak sempat menginjak rem, akhirnya mereka pun sampai bertabrakan. Untungnya mereka semua masih selamat akibat kecelakaan itu. Travis yang merasa terpojok, ia pun menjadikan Noah sebagai sandera. Untungnya Noah berhasil melepaskan diri dari Travis, dan itu membuat Travis tertembak mati oleh polisi. It's okay, I know. Hey, it's okay, it's okay. 6 minggu kemudian, Noah berkumpul dengan keluarganya. Terlihat Nick juga masih hidup dengan luka jahitan di perutnya. Dan kisah ini berakhir dengan Noah dan juga Nick yang masih menjalin hubungan tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. You don't think they're... No. Because if they were... Big problem. Try me. Ruin everything. Give you a fair warning. 'Cause I'd rather watch Real Housewives. Baby, dive.